Sekali lagi, kegiatan sosialisasi yang digelar Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Korpri Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung 1 hari, tanggal 15 November tahun 2023 kemarin di Hotel Fugo Samarinda, dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Timur nomor 800.11/41 DP Korpri tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan. Ayo ASN perangi judi online dan netralitas ASN dalam menghadapi. Dihadiri seluruh anggota Korpri dari perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, Rasman memberikan tanggapan terkait perjudian online. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji M. Aswin MM, disilakan. Bertempat di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman menuturkan, kegiatan yang digelar pihak Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur sipil negara ASN, terutama terkait dengan perjudian online. Ditugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Menurutnya, sosialisasi yang digelar Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan peringatan bagi kita semua, bahwasannya judi online ini sangat merusak sistem peradaban bagi para pemuda, terutama dalam hal finansial. Tenang aja, Ia juga menambahkan, kehadiran judi online di kalangan generasi penerus bangsa ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan, di mana jika ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah, baik dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi melalui dinas terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, maka para pemuda ini akan menjadi generasi yang pemalas, yang hanya mengharapkan sesuatu dengan cara-cara yang instan seperti judi online. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Mohon maaf Pak, diri Ani. Pasalnya, perlu diketahui bahwa hukum judi online ini sudah diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat sesuatu yang dapat diaksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Maka dari itu, Rasman berharap dan berpesan, jika ingin memperoleh sesuatu yang maksimal, maka harus mulai memperbaiki sikap, tingkah laku, serta memperbaiki sumber daya manusianya. Bahwa ternyata judi online ini sangat merusak sistem peradaban keuangan, ya. Karena kalau ini terus-menerus tidak disosialisasikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi melalui Kominfo dan OPD lainnya, maka ini sama saja membiarkan generasi kita untuk terbiasa dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama dan dilarang oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh semua OPD, oleh semua perangkat daerah, ASN, non-ASN, dan semua masyarakat kita yang ada di Indonesia, harusnya kita harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pemuda yang mungkin ada yang senang dengan judi online ini. Yang ketiga, sudah dilarang oleh agama, sudah dilarang oleh pemerintah, ya kan.
kemudian merusak sendi-sendi kehidupan. Karena tidak sedikit orang yang suka dengan judi online itu tidak ada yang tiba-tiba kaya, nggak ada. Orang yang suka dengan judi online orang yang pemalas. Sesungguhnya dia pemalas. Karena kenapa? Dia ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cara-cara instan. Iya, dengan cara-cara instan itu dia mau cepat mendapatkan kekayaan yang luar biasa itu. Padahal itu jebakan buat dia. Nah, biasanya kalau orang judi online itu oleh operator, mana ada yang mau rugi? Operator-operator itu semuanya mau jadi untung. Nah, kalau dia awalnya, kalau biasanya nih saya dengar cerita dari teman-teman yang pernah judi online ya, atau judi biasa ya, biasanya dikasih perangkap dulu, dikasih kemenangan dulu. Mamanya dia taruh 100.000, dia bisa dapat 1 juta, bisa dapat 10 juta, padahal itu jebakan maut. Ya, nah bagi saya sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh pemuda Kalimantan Timur agar tidak terjebak dengan cara-cara yang tidak baik, itu adalah judi online. Kemudian yang kedua, ya kalau memang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ia harus perbaiki sikap, tingkah laku, dan memperbaiki SDM-nya. Bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana caranya lagi? Ya berusaha. Karena kalau ingin berusaha, dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu ingin berusaha, maka kalau ingin mendapatkan sesuatu, harus melalui usaha. Karena rezeki itu ada di dagang, ya. Nah, apalagi saat sekarang ini kan dengan adanya smartphone ini, orang semakin mudah untuk berbuat jahat melalui judi online. Dan orang juga semakin tinggi kreativitasnya hanya gara-gara gadget ini. Dengan bagaimana caranya harus kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil. Kalau kami di pemerintah provinsi saat ini kita lagi gemar-gembornya melaksanakan peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang wirausaha. Itu. Dari kantor Dispora Kaltim, Kota Samarinda, Rangga Satria melaporkan.